Sebelum saya mempresentasikan materi kuliah Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok dari materi 1 hingga materi yang ketiga yang dibimbing oleh dosen Dr. Puju Sugito MBA, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Melinda Isabel Tampani, jurusan S1 Manajemen kelas 5B, NPK 1902200068, asal perguruan tinggi Universitas Merdeka Malang. Garis besar bab manajemen rantai pasok. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, definisi manajemen rantai pasok. Yang ketiga, pentingnya manajemen rantai pasok. Yang keempat, asal mula manajemen rantai pasok. Yang kelima, dasar-dasar manajemen rantai pasok. Dan yang keenam, beberapa tren saat ini dalam manajemen rantai pasok. Apa itu rantai pasok? Rantai pasok adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai. Apa itu manajemen rantai pasok? Manajemen rantai pasok adalah sebuah proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural atau memenuhi kebutuhan nyata pelanggan akhir. 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply chain dan supply chain management. Yang pertama, finansial. Finansial adalah barang tidak disimpan lama, yang termasuk dalam finansial yaitu invoice dan term pembayaran. Yang kedua, material. Material yaitu semakin cepat perputaran barang, semakin untung. Yang termasuk dalam material yaitu bahan baku, komponen, dan produk jadi. Yang ketiga, informasi. Informasi yaitu memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada pelanggan. Yang termasuk dalam informasi yaitu kapasitas, status pengiriman, dan quotation. Detail cakupan supply chain management. Yang pertama, pengembangan produk, melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perencanaan produk baru. Yang kedua, pengadaan, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian. Demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Yang keempat, produksi, kegiatan produksi, pengendalian kualitas. Yang kelima, distribusi, perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level tiap pusat distribusi. Tantangan dalam mengelola supply chain. Tantangan 1, kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Internal perusahaan antara bagian marketing dengan produksi marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi, perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba karena marketing menyepakati perubahan orderan dengan pelanggan. Eksternal perusahaan antara supplier yang mengingini pesanan produknya jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan sedapat mungkin pesanan tidak berubah, supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksinya selesai. Tantangan 2, ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan yang dibuat sebagai akibatnya pengaman di ketidakpercayaan diri terhadap rencana. Perusahaan sering menciptakan sepanjang supply chain.
Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber ketidakpastian. Yang pertama, ketidakpastian pembeli, yaitu bagaimana merubah ketidakpastian pembeli menjadi pasti. Yang kedua, ketidakpastian dari supplier, yaitu terkait dengan pengiriman, harga, kualitas, maupun kuantitas. Yang ketiga, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Pentingnya lokasi. Lokasi strategi adalah memberikan keuntungan jangka panjang. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam location factor rating. Yang pertama, membuat daftar faktor yang berhubungan yang sering disebut faktor kunci sukses. Yang kedua, membuat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah 1. Yang ketiga, membuat skala penilaian untuk tiap faktor. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif lokasi yang didominasikan. Yang kelima, memberi penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada langkah 3. Yang keenam, analisis tiap faktor dengan mengalokasikan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian dan jumlahkan hasilnya. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah 6. Center of Gravity Techniques. Langkah-langkah menggunakan Center of Gravity Techniques. Yang pertama, tetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi. Yang kedua, buka peta, tentukan suatu tempat sebagai titik origin seperti 0,0. Yang ketiga, tempatkan lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik origin sebagai dasar. Yang keempat, tentukan koordinator ke gudang distribusi. Pertanyaannya adalah, bagaimana memilih negara yang nilainya sama, yaitu dengan menambah faktor lain seperti inflasi, pendapatan, dan lain-lain, agar dapat melihat nilai negara mana yang tertinggi. Sekian presentasi manajemen rantai pasok dari saya, Melina Isabel Tampani. Semoga bermanfaat.